Kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan toko emas selalu berhasil mencuri perhatian publik, tidak hanya karena potensi kerugian materi yang besar, tetapi juga karena ancaman keselamatan jiwa yang ditimbulkannya. Namun, apa jadinya jika aksi kejahatan bersenjata api ini justru melibatkan oknum penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat? Mengulas secara lengkap pengungkapan kasus perampokan di toko emas Amin Setia yang berlokasi di kawasan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Kasus yang sempat mengegerkan warga setempat ini berhasil diungkap secara cepat oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini bermula pada Sabtu, 18 Juli 2026. Suasana tenang di kawasan Tapak Tuan mendadak gempar setelah toko emas Amin Setia menjadi sasaran aksi perampokan bersenjata api. Pelaku bertindak nekat dan melancarkan aksinya di tengah permukiman warga, menimbulkan kepanikan serta ketakutan di sekitar tempat kejadian perkara. Menerima laporan atas tindak pidana berat tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat. Tim gabungan dari Polres Aceh Selatan yang mendapat dukungan penuh dari personil Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh langsung menyisir lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, dan melakukan olah TKP secara intensif. Langkah taktis dan koordinasi yang solid antar satuan membuahkan hasil manis. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim gabungan berhasil melacak keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Kecepatan penanganan ini membuktikan kesiapsiagaan jajaran kepolisian dalam merespons tindak kejahatan yang meresahkan warga. Namun hasil pemeriksaan awal dari penangkapan ini mengejutkan banyak pihak. Pelaku yang berhasil diamankan diketahui merupakan seorang oknum anggota Polri berinisial MZ yang baru berusia 28 tahun. Saat menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik, oknum MZ tidak dapat menghindar dan akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Lantas, apa yang mendorong seorang anggota polisi nekat melanggar hukum dan melakukan perampokan bersenjata api? Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto dalam keterangan resminya pada Minggu, 19 Juli 2026, mengungkapkan bahwa aksi nekat pelaku diduga kuat didorong oleh faktor tekanan ekonomi. Penanganan kasus ini telah diambil alih oleh Polda Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku telah mengakui perbuatannya. Motifnya diduga karena tekanan ekonomi, namun penyidikan akan terus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh fakta dalam perkara ini dapat terungkap dengan jelas. Selain mengamankan oknum pelaku MZ, petugas di lapangan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial. Salah satu barang bukti paling vital adalah satu pucuk senjata api yang diduga kuat digunakan oleh pelaku saat melancarkan aksinya di toko emas tersebut. Saat ini, kasus tersebut sepenuhnya telah ditarik dan ditangani langsung oleh Polda Aceh demi menjamin objektivitas serta kedalaman proses hukum. Oknum MZ masih harus menjalani pemeriksaan maraton dan intensif di Mapolda Aceh. Langkah ini diambil untuk mendalami secara tuntas apakah aksi kejahatan ini dilakukan secara tunggal atau melibatkan pihak lain. Polisi memastikan tidak akan ada celah yang terlewatkan dalam mengurai konstruksi hukum perkara ini. Keterlibatan oknum aparat dalam tindakan kriminal merupakan pukulan bagi citra institusi. Menyikapi hal ini, pimpinan Polda Aceh menunjukkan sikap kesatria dan transparan di hadapan publik. Kepolisian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat atas insiden yang mencoreng nama baik institusi tersebut. Polda Aceh menegaskan komitmennya bahwa hukum akan ditegakkan secara adil, tegas, dan tanpa diskriminasi, terlepas dari status pelaku sebagai anggota polisi. Kami memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini. Kami memastikan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh. Kecepatan penangkapan dalam waktu kurang dari 24 jam dan transparansi kepolisian dalam mengakui keterlibatan oknum anggotanya patut dicatat sebagai langkah akuntabilitas penegakan hukum. Kini, proses hukum terhadap oknum MZ terus berjalan, dan publik berharap penanganan kasus ini dilakukan hingga tuntas di pengadilan demi memberikan rasa adil bagi korban dan masyarakat luas.